Cerita ini tuh dikirim lewat email oleh Nadia ya. Jadi terima kasih buat Nadia yang udah ngirim ceritanya. Jadi Nadia ini tuh saudara jauh dari si korban ya, atau si Riko ya, si Riko. Nah, siapa Riko nanti gue kasih tahu. Oke, jadi kita langsung aja ke ceritanya biar nggak penasaran. Jadi di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Slamet terdapat sebuah rumah misterius yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan rumah itu tuh dibiarkan terbengkalai begitu aja oleh pemiliknya yang bernama Wirya, yang kini udah sepuh. Namun Riko, sang cucu dan temannya Riko ingin berlibur 6 hari di sebuah pedesaan yang asri. Dan buat menghemat budget daripada nyewa villa kan ya, akhirnya dia pun meminta untuk liburan di sana. Awalnya sih kakek Wirya menolak, namun karena cucunya merayu, akhirnya Wirya mengizinkan Riko dan teman-temannya untuk tinggal di sana selama 6 hari. Mereka tidak tahu bahwa ada hal berbahaya dalam liburan mereka kali ini. Rumah misterius itu seakan menunggu kedatangan mereka. Kisah ini terjadi pada tahun 2012 di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi mari kita dengarkan ceritanya. Setelah menempuh perjalanan jauh dari Semarang ke Purbalingga, tibalah Riko beserta 4 orang temannya yang bernama Maya, Anya, Tovan, dan Reza. Walaupun rumah itu sudah tua dan sudah lama tidak dihuni, namun rumah itu masih terawat karena ada Pak Joko yang merawatnya setiap minggu. Rumah itu terlihat bagus dengan taman di depan maupun di belakang rumah. Dengan pemandangan Gunung Slamet di belakang rumah, membuat rumah itu semakin indah untuk bersantai. Namun pada malam hari, rumah itu terlihat angker dan mengerikan. Namun mereka semua tidak begitu percaya sama mitos atau hal-hal gaib lainnya, sehingga menghiraukan hal tersebut. Suatu ketika, Maya, Anya, dan Reza sedang memasak dan menyiapkan makanan di dapur tua yang penuh dengan peralatan berdebu dan aroma kayu lapuk. Suasana malam semakin mencekam dengan angin dingin yang berdesir melewati celah-celah jendela retak. Sementara Riko dan Tovan menyiapkan panggangan di halaman belakang yang dikelilingi pohon-pohon tua yang tinggi dan menyeramkan. Tiba-tiba, Anya mendengar suara tangisan samar-samar dari gudang. Dengan hati-hati dan wajah pucat dan tegang, dia mengikuti suara tersebut dan membuka pintu gudang yang berderit keras. Suara tangisan itu pun menghilang, meninggalkan keheningan yang menakutkan di dalam gudang yang gelap dan pengap. Anya menemukan lukisan sepasang suami istri. Sang pria mirip kakek Wirya saat muda, namun wanita di sampingnya tidak mirip almarhum istri Wirya. Anya merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang lukisan tersebut, membuat bulu kuduknya merinding. Saat Anya sedang memperhatikan lukisan itu, tiba-tiba Reza memanggilnya dari dapur. Suaranya memecah keheningan yang mencekam. Anya mengalihkan pandangannya dengan enggan dari lukisan tersebut dan kembali ke dapur. Namun, bayangan misteri yang baru saja ditemukannya tetap menghantui pikirannya. Suara tangisan dan lukisan aneh tersebut terus menghantui benaknya. Tibalah di malam kedua. Riko, Anya, Reza, dan Tovan sedang berjalan-jalan di jalan setapak yang gelap di hutan. Mereka melihat sebuah altar kecil di pinggir jalan dengan sesajen di atasnya. Reza mengejek, orang bodoh mana yang masih percaya tahayul begini, sambil menendang sesajen itu hingga terjatuh. Dia bahkan mengambil telur dari sana untuk dimakan. Anya memperingati Reza bahwa pamali berbuat begitu, tapi Reza tidak peduli. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba seorang kakek tua muncul di balik bayangan pohon. Wajahnya keriput dan matanya tajam menyiratkan ketakutan. Kakek itu memperingatkan mereka, penghuni di sini tidak senang dengan kehadiran kalian. Terus Riko pun bertanya, penghuni siapa maksudnya kek? Tapi kakek itu tidak menjawab dan pergi gitu aja.
menyisakan aura mistis dan ketakutan. Dan saat mereka berjalan pulang, Reza melihat sosok berbaju putih melayang di kejauhan. Dia berteriak memberitahu teman-temannya, namun saat mereka menoleh, sosok itu menghilang dan hanya mengejek. Katanya tadi nggak percaya tahayul dan hal mistis. Mereka pun menertawakan Reza. Di waktu yang sama, karena Maya nggak mau ikut jalan-jalan, akhirnya Maya di rumah sendirian. Jadi dia tuh kayak mager aja gitu ya. Jadi dia akhirnya asik aja nonton TV lah ya. Dan dia mendengar suara tangisan gitu loh pas lagi nonton TV gitu loh. Yang membuat bulu kuduknya tuh merinding. Dan Maya mengikuti suara itu dengan hati-hati, berpikir itu Anya yang menangis. Namun setelah ditelusuri, suara tangisan itu berasal dari gudang. Maya teringat cerita Anya kemarin dan merasa merinding, tapi dia memberanikan diri untuk membuka pintu gudang yang berderit keras. Suara tangisan itu tiba-tiba hilang. Lukisan yang diceritakan Anya kemarin terjatuh dan Maya mencoba menaruhnya kembali. Saat dia menoleh ke belakang, sosok wanita dalam lukisan itu muncul dengan mengerikan di belakangnya, membuat Maya teriak histeris dan pingsan. Teman-teman yang baru pulang mendengar teriakan Maya dan segera masuk ke rumah, menemukan Maya tergeletak pingsan di gudang dan membawanya ke kamar. Kemudian tibalah di malam ketiga. Walaupun kejanggalan sudah mereka rasakan, mereka tetap berpikir positif, menganggap itu hanyalah halusinasi. Dan malam itu mereka berpesta di belakang rumah, bersenang-senang seolah dunia milik mereka. Musik berdentum kencang dan tawa dan canda juga menghiasi suasana. Di tengah kegembiraan itu, Riko pamit dan pergi ke dapur untuk membuat kopi. Suasana di dapur terasa hening dan aneh, berbeda dengan keriuhan di belakang rumah. Saat sedang membuat kopi, Riko mendengar suara perempuan samar-samar yang berkata, "Kemarilah, kemarilah cucuku." Riko tertegun sejenak sebelum mengikuti arah suara itu, dan ternyata berasal dari gudang. Rasa penasaran dan sedikit takut menyelimuti perasaannya. Namun, Riko tetap masuk ke gudang dengan hati-hati dan terkejut melihat lukisan kakeknya waktu muda mengenakan pakaian batik. Di sebelahnya ada wanita yang tak dikenalnya mengenakan kebaya hijau. Lukisan itu nampak hidup seolah-olah menyimpan rahasia menakutkan. Riko memandangi lukisan itu dengan seksama, namun tiba-tiba sosok wanita dalam lukisan sudah ada di belakangnya. Sosok itu sangat mengerikan dengan baju kebayanya, namun Riko belum menyadarinya. Di belakang rumah, hanya mendengar suara bunyi teko keras. Dia pun masuk ke dapur dan melihat kopi yang belum diseduh. Anya pun mematikan kompor, menyeduh kopi dalam gelas-gelas dan mengantarnya kembali ke belakang rumah. Dan saat kembali, Anya terkejut melihat Reza berdiri mematung dengan tatapan kosong. Teman-teman yang lain berusaha menyadarkan Reza, namun dia tetap dalam keadaan itu. Anya meletakkan kopi itu di meja dan tanpa basa-basi, Reza dengan tatapan kosong langsung mengambil 2 gelas kopi panas dan Anya berkata, "Itu masih panas ya, itu baru aja dituangkan air mendidih." Namun Reza seolah tak mendengar dan langsung lahap meminum 2 gelas kopi panas itu seolah-olah kayak minum air putih gitu loh. Mereka semua kaget dan bertanya-tanya apakah Reza kesurupan. Maya dan Anya pun ketakutan. Dan tiba-tiba Reza menjatuhkan kedua gelas itu ke tanah dan menghampiri pohon. Dengan gerakan yang tidak terduga, dia membenturkan kepalanya ke pohon beberapa kali. Anya dan Maya berteriak menghentikan Reza, namun Reza seolah tak mendengar. Tatapannya kosong. Dia terus saja membenturkan kepalanya hingga berdarah. Akhirnya Tovan memegangi Reza yang sedang kesurupan itu. Mendengar keributan, Riko yang masih di gudang segera menuju ke belakang rumah tanpa menyadari bahwa dari tadi ada sosok hantu yang
berada di belakangnya. Setelah sampai di belakang rumah dan mengetahui situasinya, Riko langsung menghajar Reza yang sedang dipegangi Tovan hingga Reza pingsan. Mereka membawa Reza ke kamar dan ketakutan mulai menyelimuti mereka semua. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan kakek tua itu kemarin itu benar. Anya mengaitkan kejadian ini dengan kejadian kemarin dan berkata, sepertinya ini karena kemarin Reza berbuat sembrono dan melakukan pamali di altar itu. Wajah-wajah mereka pun jadi pucat ketakutan, menyadari ancaman yang nyata. Sampailah waktu pada malam keempat. Suasana di rumah itu berubah drastis. Mereka tidak lagi berpesta seperti biasanya. Malam itu, mereka hanya menghabiskan waktu di ruang keluarga, berdiskusi tentang langkah apa yang akan mereka ambil. Maya menyarankan untuk menelepon supir travel yang sudah mereka pesan agar segera datang dan mengubah rencana dari 6 hari menjadi 5 hari agar mereka bisa segera pulang besok. Namun di desa terpencil itu ternyata sinyal sangat sulit didapat. Tovan sudah berusaha ke sana kemari, bahkan keliling kampung tadi pagi ya, namun tetap tidak menemukan sinyal telepon. Semakin malam, suasana semakin mencekam. Maya dan Anya memeluk Riko karena ketakutan. Riko berusaha menenangkan mereka dengan mengusap kepala mereka. Sementara itu, Tohwan sedang membuat makanan di dapur, dan Reza berbaring lemas di kamar dengan beban tebal di kepalanya. Di malam yang mencekam itu, hujan turun deras disertai suara petir yang menggelegar. Maya dan Anya memeluk Riko lebih erat karena takut, dan tiba-tiba di kamar, Reza kembali kesurupan. Tatapannya kosong dan melotot. Tanpa sadar, dia berjalan menuju dapur dan mengambil pisau. Tohwan yang sedang memasak terkejut saat berbalik dan melihat Reza dengan tatapan kosong sambil memegang pisau. Tohwan berkata, "Reza, sadar kamu Reza, lepas pisaunya Reza, itu berbahaya. Siapapun kamu cepat keluar dari tubuh Reza." Namun tanpa basa-basi, Reza yang kesurupan itu dengan tatapan kosongnya menusuk Topan. Seketika Tovan berteriak kesakitan. Teriakan itu terdengar oleh Riko, Maya, dan Anya. Mereka segera lari ke dapur dan betapa kagetnya mereka melihat Tovan sudah sekarat tergeletak di lantai penuh darah. Reza dengan tatapan kosong itu berbalik menghadap mereka bertiga. Sontak mereka bertiga pun lari. Maya dan Anya lari ke kamar, sedangkan Riko berusaha menahan Reza sampai Maya dan Anya menemukan kunci kamar. Namun apesnya mereka tak memiliki kunci ruangan-ruangan di rumah itu dan mencoba menemukannya pun tetap kesulitan. Sampai akhirnya saat Reza akan menusuk Riko dengan pisau, tiba-tiba muncul sosok hantu wanita misterius yang ada di lukisan. Hantu itu menahan Reza dan mencekiknya. Kemudian hantu itu melayang sambil mencekik Reza hingga pingsan. Seketika keluar setan kuntilanak yang dilihat Reza pada hari kedua. Hantu kebaya dan setan kuntilanak itu pun bertarung satu sama lain. Mereka saling mengeluarkan taring dan aura negatif yang sangat pekat. Setelah beberapa menit, setan kuntilanak itu pun dikalahkan oleh hantu kebaya. Suasana kembali hening. Riko, Maya, dan Anya yang sedang saling berpelukan di pojok kamar tiba-tiba mendengar samar-samar suara, "Kemarilah, kemarilah cucuku, kemarilah Riko." Mereka bertiga saling bertatapan dan tanpa berbicara, hanya dengan isyarat, Riko pun pergi meninggalkan Maya dan Anya menuju asal suara itu. Ternyata suara itu berasal dari gudang. Riko melihat lukisan itu kembali. Namun kali ini wanita dalam lukisan itu mengeluarkan darah dari matanya. Seketika hantu berkebaya itu muncul di belakang Riko. Saat Riko berbalik, hantu itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan asap yang membuat Riko seketika seperti terhipnotis. Terdiam dengan tatapan kosong, Riko mendapatkan gambaran masa lalu hantu berkebaya itu. Ternyata
Hantu berkebaya itu dulunya adalah seorang pembantu di rumah kakeknya. Tepatnya di rumah itu, di rumah misterius itu ya, di Purbalingga ya. Di rumah yang angker itulah ya. Dan pembantu itu masih muda dan cantik kala itu. Karena dia adalah kembang desa. Dulu waktu muda, kakek dan neneknya itu sudah menikah selama 10 tahun, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Kakek pun berselingkuh dengan pembantu itu yang bernama Siti. Dan Siti pun hamil. Ya, nenek yang bernama Suminah marah besar. Namun kakek berkata, ini semua gara-gara kamu. Suminah, kamu wanita yang gak becus buat bikin anak. Kamu pikir mau sampai kapan kita hidup begini, Suminah? Kita tuh butuh anak, Suminah. Mendengar itu, Suminah sangat sakit hati. Dengan terpaksa, dia mengizinkan Siti untuk tinggal di rumah itu sampai melahirkan. Setelah Siti melahirkan, anak itu diakui sebagai anak oleh Suminah. Siti sebagai ibu kandungnya tidak boleh menganggap anak itu sebagai anaknya. Wirya sang kakek setuju asal Suminah mau mengakui anak itu sebagai anaknya. Itu sudah cukup, dengan begitu rumah tangga mereka terselamatkan. Suminah yang sudah ikhlas tak bisa memiliki anak, jadi sangat menyayangi anak itu seperti anaknya sendiri. Namun, Siti sangat sakit hati. Dulu Siti dijanjikan akan jadi istri kedua, tapi kini malah bernasib tragis. Dia tak terima kalau anaknya tidak mengenal dirinya sebagai ibu. Siti tak mau anaknya menganggap dirinya hanya pembantu. Siti pun berniat kabur membawa anak itu, namun aksinya gagal. Siti dipasung dan dirantai di gudang itu agar bisa menyusui anaknya. Setelah anaknya tidak menyusu pada Siti, Suminah meracuni Siti hingga meninggal tanpa sepengetahuan Wirya. Padahal awalnya mereka sepakat akan pergi meninggalkan rumah ini dan mengirim Siti pulang baik-baik ke kampung halamannya. Namun karena kekhawatiran Suminah yang takut akan kedatangan Siti suatu hari nanti dan membongkar rahasia pada anak itu, Suminah tega meracuni Siti. Wirya pun marah besar. Kemudian mayat Siti dikirim ke kampung halamannya. Kemudian Wirya dan Suminah pun hendak pergi dari rumah itu, meninggalkan kisah kelam. Namun sebelum pergi, Wirya meminta pelukis terkenal di desa itu untuk membuat lukisan Wirya dan Siti sebagai kenang-kenangan terakhir. Namun saat lukisan itu dipajang, Suminah jadi bertingkah aneh hingga akhirnya dia terjatuh ke sumur dan meninggal. Ya, meninggal seketika di situ. Wirya sadar bahwa hantu Siti ingin menuntut balas. Akhirnya Wirya segera pergi dari rumah itu sebelum terlambat. Yang awalnya ingin menunggu sampai rumah itu laku terjual, kini rumah itu dibiarkan kosong. Wirya menyuruh Joko untuk mengurus rumah itu agar tetap terawat. Tiba-tiba Riko tersadar kembali. Kini Riko menyadari bahwa sosok hantu berkebaya itu adalah neneknya. Riko pun berkata dengan suara lembut, "Nek, maafkan kakek ya. Ikhlaskan semuanya agar nenek bisa pergi dengan tenang." Hantu Siti pun akhirnya meneteskan air mata dan tanpa berkata-kata lalu perlahan menghilang begitu saja. Setelah itu Riko kembali menemui Anya dan Maya untuk meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan Reza dan Tovan yang sedang sekarat. Tibalah di hari kelima. Malam itu terasa makin mencekam, aura negatifnya makin pekat. Dan di suasana tegang, Maya mengusulkan agar mereka segera pergi meninggalkan rumah ini. Namun Anya tak tega meninggalkan Reza dan Tovan yang terbaring sekarat di kamar. Riko berusaha menyemangati mereka dengan berkata, tinggal satu malam lagi, kita pasti akan bertahan. Besok mobil travel itu akan datang menjemput kita sesuai jadwal. Jadi tenangkan diri kalian. Meski begitu, Anya dan Maya tetap menangis lirih karena ketakutan yang mendalam. Riko pun memeluk mereka berdua dengan erat, mencoba menenangkan
hati mereka yang gelisah. Di luar hujan turun deras ya, disertai suara petir yang menggelegar menambah suasana semakin mencekam. Suara angin kencang yang berhembus melalui celah-celah rumah tua itu membuat segalanya terasa semakin menakutkan. Rasa panik dan takut melanda mereka bertiga, namun mereka tahu bahwa mereka harus bertahan untuk satu malam lagi. Tiba-tiba mereka mendengar suara kaca pecah dengan sangat keras dari belakang rumah. Mereka bertiga segera menghampiri asal suara tersebut. Di sana mereka melihat sosok wanita menyeramkan mengenakan kebaya merah, melayang setinggi 1 meter di udara. Maya berkata dengan suara bergetar, "Siapa kamu? Mau apa kamu ke sini? Pergi kamu, makhluk halus." Namun, Riko dan Anya malah tertegun melihat sosok wanita itu. Meskipun terlihat mengerikan, mereka ingat betul bahwa sosok makhluk halus itu sama persis dengan patung di altar yang mereka temukan saat baru 2 hari liburan. Riko pun berkata dengan suara penuh penyesalan, "Maafkan kami, Nyai. Apapun akan kami lakukan, tapi tolong lepaskan kami, Nyai." Anya menimpali dengan suara bergetar, "Ampun, Nyai. Semua gara-gara si tolol itu, Nyai. Jadi ampunilah saya, Nyai." Maya yang kebingungan dan marah berkata, "Kalian kenal sama sosok makhluk halus ini? Terus kesalahan apa yang sudah kalian perbuat? Kenapa kalian gak cerita sama aku kalau kalian bikin masalah? Aku satu-satunya yang gak tahu apa-apa tapi malah ikut kena imbasnya. Dasar brengsek kalian, bangsat." Anya menjawab dengan suara penuh penyesalan, "Maaf Maya, awalnya aku kira kamu nggak bakal percaya. Tapi jujur, ini bukan salah aku. Ini salah si orang tolol itu, si goblok itu Maya." Reiko pun menimpali, "Benar Maya, Anya justru sempat melarang si tolol itu ya, si goblok itu ya. Tapi dia malah nggak percaya dan nggak peduli." Maya pun yang semakin panik berkata, "Nyai, tolong ampuni saya, Nyai. Ampuni kami, Nyai. Minimal saya tidak terlibat, Nyai. Jadi minimal ampuni saya, Nyai. Nyai, saya nggak mau mati, Nyai." Sosok makhluk halus itu pun tertegun sejenak, seakan sedang menimbang-nimbang sesuatu. Kemudian, sosok itu berkata dengan suara dingin, "Yang berbuat harus bertanggung jawab." Anya berkata dengan suara bergetar, "Kalau begitu saya ikhlas, Nyai. Asal saya selamat." Namun tiba-tiba dari belakang Reza yang sudah kesurupan kembali dengan tatapan kosong, menusuk Maya dari belakang. Dan seketika Maya berteriak histeris kesakitan. Anya segera memeluk Maya sementara Riko berusaha keras menahan Reza agar tidak kembali menusuk orang lain. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba sosok hantu berkebaya hijau muncul dan menahan Reza dengan cengkraman kuat. Hantu itu mencekik Reza dan membawanya melayang tinggi ke udara. Reza terjatuh dengan keras dan kepalanya membentur batu besar. Anya dan Riko berteriak ngeri melihat pemandangan itu. Mereka menyaksikan setan kuntilanak yang tercekik oleh hantu berkebaya hijau. Setan kuntilanak itu pun jatuh tersungkur dan merangkak mendekati hantu berkebaya merah, seakan-akan menjadi bawahan dari hantu berkebaya merah. Kini Anya dan Riko tahu mengapa kuntilanak itu mengganggu mereka. Riko mencoba menolong Reza, tetapi naas. Reza sudah meninggal seketika. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya. Maya, Anya, dan Riko menangisi kematian Reza dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Tangisan mereka terdengar lirih di tengah suasana yang mencekam dan meliputi rumah tersebut. Di tengah kepanikan dan kesedihan, angin kencang tiba-tiba berhembus. Aura negatif terasa sangat pekat. Hantu berkebaya hijau berkata dengan suara dingin, "Urusanmu sudah selesai. Sekarang pergilah. Ini wilayahku. Jangan ganggu tempat ini." Namun hantu berkebaya merah menjawab dengan tatapan tajam, "Aku ingin cucumu ikut denganku." Suasana pun semakin tegang seketika kedua hantu berkebaya itu saling bertatapan. Anya, Maya, dan Riko hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan dan kebingungan.
Mereka tahu nyawa mereka berada di ujung tanduk. Riko pun berkata dengan suara bergetar, "Nek, tolong kami." Hantu berkebaya hijau pun menatap Riko dengan mata penuh rasa sakit dan kehilangan. Perlahan-lahan dia berkata, "Masuklah ke rumah. Biarkan sisanya nenek yang urus. Nenek akan melindungimu, cucuku." Dengan suara bergetar, Riko menjawab, "Terima kasih, Nek." Mereka segera masuk ke dalam rumah dan meninggalkan mayat Reza dan menggotong Maya yang sekarat. Setelah mereka masuk ke kamar untuk mengobati Maya, mereka terkejut melihat Topan sudah meninggal bersimbah darah. Anya menangis lirih, merasa sangat sedih dan putus asa. Namun, Riko mencoba menenangkan Anya dengan berkata, "Sudah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Maya." Anya mengangguk dengan air mata yang masih mengalir di pipinya dan segera membantu Riko mengobati Maya sebisanya. Malam itu aura negatif semakin pekat dan mengerikan. Setelah mengobati Maya, Anya dan Riko berpelukan erat di samping Maya. Anya menangis dalam pelukan Riko. Suara gemuruh terdengar keras selama beberapa menit. Kemudian tiba-tiba hening dan mendadak terdengar suara, "Kemarilah, kemarilah cucuku, kemarilah sayang." Mendengar itu, Riko perlahan mendekat ke suara tersebut. Setelah tiba di sebuah gudang, Riko melihat hantu berkebaya hijau. Hantu itu terlihat lelah dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Perlahan-lahan, hantu berkebaya itu mendekati Riko dan memegang pipinya sambil berkata dengan lirih, "Cucuku, nenek kangen sekali. Kamu sudah besar ya, Nak." Air mata hantu itu mengalir deras. Dengan suara penuh penyesalan, Riko berkata, "Nek, maafkan Riko. Riko nggak bisa berbuat apa-apa. Malah cuma menyusahkan nenek. Pasti selama ini berat ya, Nek." Sambil memeluk hantu berkebaya hijau, Riko merasa hatinya hancur. Hantu itu menjawab, "Cucuku, tidak apa-apa. Nenek senang sekali bisa melihat kamu. Nenek pikir kamu tak akan pernah kemari. Nenek sangat bahagia saat tahu yang datang adalah cucu nenek. Kapan-kapan datang lagi bersama ibumu ya, Nak. Nenek janji akan pergi dengan tenang kalau sudah melihat ibumu, sudah melihat kalian berdua." Tangisan hantu itu pun semakin keras, seakan melepas semua yang terpendam selama ini. Riko pun ikut menangis. Perlahan, hantu berkebaya hijau menghilang. Riko tertegun sambil memandangi lukisan tersebut dan merasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Pada hari ke-6, akhirnya supir travel yang sudah mereka tunggu datang pada siang hari. Dibantu oleh Pak Joko, mereka mengangkat dengan hati-hati jenazah Tovan dan Reza ke dalam mobil travel. Hanya memapah Maya yang kesakitan dan menuntunnya masuk ke dalam mobil. Untungnya, mobil travel itu telah mereka sewa secara pribadi, sehingga tidak ada orang asing yang ikut. Setelah semua siap, mereka pun pulang bersama, dan Pak Joko mengantar kepulangan mereka sampai ke depan rumah. Setelah mereka pergi, Pak Joko masuk ke dalam gudang dan melihat lukisan itu sambil berbicara dengan lirih. Dia berkata, "Mbak, yang tenang ya, kamu senang kan dijenguk cucumu? Maaf ya seminggu ini gak kasih sajen. Saya gak mau orang-orang kota itu risih kalau lihat sajen." Pak Joko pun menaruh sesajen di bawah lukisan dan meninggalkan rumah itu. Dia bergumam pelan, "Semoga ini insiden yang terakhir di rumah ini." Tapi dalam hati, dia tahu bahwa rahasia dan misteri rumah itu belum sepenuhnya terungkap.